Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahji wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Subhanahu wa taala telah mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya, seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala tanpa pandang bulu mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun nikmat keimanan itu khusus bagi makhluk Allah yang Allah cintai dan redhoi. Jadi nikmat keimanan, nikmat khusus yang tidak seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala mendapatkannya. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini kita telah berada di bulan yang baru, bulan Rabiul Akhir. Cuman ketika ditanyakan ini masuk tanggal berapa, tanggal 1 atau tanggal 2, berbeda. Ada yang mengatakan tadi tanggal 30 Rabiul Awal, ada yang mengatakan tadi sudah masuk tanggal 1 Rabiul Akhir. Namun yang jelas bulan di penanggalan Hijriah itu antara 29 dan 30. Jadi kita telah berada di bulan yang baru, bulan Rabiul Akhir 1447 Hijriah, bertepatan tanggal 23 September 2025 Masehi. Dan insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita di setiap hari Selasa ba'da maghrib menjelang waktu Isya, pembahasan matan Al-Qawaidul Arba', 4 kaidah di dalam memahami tauhid. Dan insyaallah di malam ini kita masuk ke kaidah yang ketiga insyaallah. Adapun di kaidah yang kedua kita jemput sejenak untuk mengingatkan kembali karena sudah 1 pekan bahwasanya orang-orang dahulu menyatakan, atau orang-orang yang sama pemikiran di zaman yang sekarang terhadap hal ini, 2 keadaan. Yang pertama yaitu qurbah, mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua syafaat. Namun yang mereka yakini ketika mendekatkan diri kepada Allah, mereka menjadikan sesuatu perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada perantara di antara diri seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana yang telah kita jelaskan dan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zumar, "Ma na'buduhum illa yuqarribuna ilallahi zulfa." Kami tidak menyembah sesembahan tersebut, kami tidak menyembah, tetapi tujuan kami adalah untuk menjadikan sesuatu sesembahan selain Allah, apa itu berupa patung, berhala dan seterusnya, tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini persangkaan mereka. Namun itulah kesyirikan. Jadi Allah yang disembah lalu dijadikan sesuatu, inilah persekutuan. Yang seharusnya ibadah itu untuk Allah Subhanahu wa taala semata, lalu dijadikan sesuatu yang lain. Akan tetapi tanggapan orang-orang tersebut
ini bukan menyembah Allah, maksud kami itu bukan menyembah ini, tetapi menyembah Allah. Ma na'buduhum ila yukaribuna ilallahi zulfa. Namun itulah dia kesyirikan. Kenapa harus ada perantaraan? Kenapa tidak langsung kepada Allah Subhanahu wa taala? Hanya satu Allah, satu-satunya Allah yang dituju, bukan yang lainnya. Itulah yang tauhid. Hanya satu-satunya Allah yang dituju, ikhlas murni untuk Allah tanpa ada perantaraan yang lain. Kemudian yang kedua, yaitu salah dengan syafaat. Karena mereka berdalil dari firman Allah Subhanahu wa taala, haulai syufa'auna indallah. Jadi mereka adalah syafaat kami di sisi Allah. Nah, jadi ini anggapan yang lain juga, dan alhamdulillah kita telah jelaskan syafaat itu adalah syafaat, ada dua syafaat yang itu ada ketetapannya masyru', ada yang mamnu', ada yang terlarang. Adapun yang masyru' yang disyariatkan yaitu syafaat yang diizinkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. La yashfa'u indahu illa biizni. Adapun syafaat yang terlarang yaitu syafaat yang tidak sesuai sebagaimana yang telah kita pelajari di pekan yang lalu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan memasuki kaidah yang ketiga. Apa itu kaidah yang ketiga? Insyaallah akan kita pelajari bersama-sama di kesempatan yang berbahagia ini. Al-qaidatu tsalisah, kaidah yang ketiga, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam zahara ala unasin mutafarriqaini fi ibadatihim. Jadi ketika di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu manusia-manusia, dijumpai manusia-manusia memiliki banyaknya sesembahan-sesembahan, banyak. Minhum may ya'budul malaikah. Di antara mereka ada yang beribadah kepada malaikat. Wa minhum may ya'budul anbiya was salihin. Dan di antara mereka ada yang beribadah kepada nabi dan kepada orang-orang yang saleh. Wa minhum may ya'budul ashjar wal ahjar. Dan di antara mereka ada yang beribadah kepada pepohonan dan batu-batuan. Wa minhum may ya'budu syamsa wal qamar. Dan di antara mereka ada yang beribadah kepada matahari dan bulan. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diutus itu memerangi mereka, berperang dengan kaum yang menyembah malaikat, nabi, orang-orang soleh, batu, pepohonan, bulan, matahari, dan bahkan ada yang menyembah jin. Waliyadzubillah. Walam yufarriq bainahum. Dan Nabi SAW tidak pandang bulu, tidak membedakan antara penyembah ini orang-orang soleh, malaikat, nabi, orang soleh dibedakan. Ini baru yang tidak boleh. Ini batu, pepohonan baru tidak boleh, jin dan seterusnya. Tidak. Nabi tidak membedakan, semuanya sama. Itu adalah tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu qaulu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dan berperanglah dengan mereka, perangilah mereka sampai tidak ada lagi, la takunu fitnah, tidak ada lagi fitnah. Maksudnya fitnah di sini sesuatu yang disembah selain Allah. Ada sebagian mufassir itu fitnah mengartikan asyirk, yaitu kesyirikan. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan menjadikan agama itu seluruhnya
untuk Allah Subhanahu wa taala, seluruh ibadah tersebut. Wa dalilu syamsi wal qamar, dalil orang-orang yang menyembah matahari dan bulan. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihil lailu wan nahar, dan di antara kebesaran, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adanya malam dan siang. Ini salah satu tanda-tanda kebesaran Allah, adanya pergantian siang dan malam. Wasyamsu wal qamar, matahari dan rembulan, matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar, tetapi janganlah sujud, janganlah beribadah kepada matahari. Ada orang beribadah kepada matahari? Ada. Kalau sekarang yang menghormati matahari orang-orang Jepang masih ada, dan itu dipaksa ketika Jepang menduduki Indonesia, dipaksa orang untuk sujud kepada atau membungkuk kepada matahari. Kemudian juga walalil qamar, jangan pula sujud atau beribadah kepada bulan. Apakah ada? Dan itu sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Orang-orang di zaman Nabi Ibrahim, kita ketahui ada kaum Babilonia yang menyembah berhala-berhala, dan kaum di Syam, penduduk Syam itu menyembah bintang, matahari dan bulan. Wasjudu lillahillazi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun, dan sembahlah Allah yang telah menciptakan semuanya, in kuntum iyyahu ta'budun, jika kamu menjadikannya sebagai sesembahan, sebagai ibadah. Wa dalilul malaikah, dalil adanya kaum yang beribadah kepada malaikat. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala ya'murakum an tattakhidhul malaikata wan nabiyina arbaba, dan tidak ada yang memerintahkan kamu untuk menjadikan malaikat dan para nabi, para malaikat dan para nabi arbaba, sesembahan. Wa dalilul anbiya, dan dalil bahwasanya ada para nabi dijadikan sesembahan selain Allah. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idz qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhizuni ummiya ilahi min dunillah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya ketika Allah berfirman kepada Isa bin Maryam, apakah engkau telah mengatakan untuk manusia, telah berdakwah kepada manusia, menjadikan aku, ibumu, menjadikan dirimu dan ibumu dua ilah selain Allah. Jadi trinitas, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Qala subhanak, lalu Nabi Isa menjawab, subhanak, maha suci engkau wahai Rabb, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin in kunta qultuhu faqad alimta. Jadi Nabi Isa itu tidak membenarkan hal yang demikian. Nabi Isa dakwahnya adalah dakwah tauhid, mengajak kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada Nabi Isa mengatakan hal yang demikian. Tidak ada menyatakan yang demikian. Dan jika itu Nabi Isa mengatakan demikian, mengajak kaumnya untuk menyertakan menyembah dirinya dan ibunya, in kunta qultuhu faqad alimta. Jika aku mengatakan demikian, berdakwah demikian, tentu engkau ya Rabb lebih mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Engkau lebih mengetahui dari diriku, dan aku tidak maha mengetahui. Istilahnya Nabi Isa tidak mengetahui sebagaimana Allah maha mengetahui ma fi nafsik, sebagai terhadap diriku sendiri. Innaka anta 'allamul ghuyub, sesungguhnya engkau adalah yang mengetahui hal-hal yang ghaib. Wa dalilus shalihin, dan dalil
adanya orang yang menyembah orang-orang saleh, qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatu wa yakhafuna 'adzabah. Jadi mereka orang-orang yang mengajak, yang mencari, menjadikan Rabb mereka sebagai wasilah bagi mereka untuk mendekatkan diri dan berharap rahmat Allah dan takut kepada azabnya. Wa dalilul asjari wal ahbar, dalil dari adanya orang menyembah pepohonan dan bebatuan, qaulu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Jadi apakah menurut mereka Lata dan Uzza itu, dan menjadikan yang ketiganya yaitu Manat. Nanti insyaallah akan dijelaskan kenapa itu dikatakan batu dan pepohonan. Wa hadis Abi Waqid Al-Laits, ada hadis dari Abu Waqid Al-Laits radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila Hunain, ke Hunain. Jadi ini peristiwa ini tahun 8 Hijriah, setelah terjadi Fathu Mekah di bulan Ramadan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanan ke Hunain sampai ke Taif. Karena sebagian suku ada yang membangkang, yang tidak menerima keimanan. Ada sebagian kecil suku, diantaranya suku Hawazin, suku Thaqif, itu diantaranya. Dan ketika di perang Hunain, itu jumlah pasukan kaum muslimin sangatlah besar, sebanyak 12.000 pasukan. 10.000 ketika Nabi SAW dan para sahabat dari Madinah untuk Fathu Mekah, dan tidak ada perlawanan sama sekali. Alhamdulillah, dibukalah kota Mekah, takluklah kota Mekah, dan setelah itu menuju ke Hunain, itu bertambah 2.000 pasukan lagi, 12.000. Dan sebagian mereka banyak yang baru masuk Islam. Banyak yang baru masuk Islam, iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi banyak manusia yang berbondong-bondong masuk Islam ketika didapatkan kemenangan Fathu Mekah. Jadi keimanan mereka belum kokoh, bahkan sebagian mereka ada yang sombong. Siapa yang akan bisa mengalahkan kami di Arab ini? Pasukan 12.000 jumlahnya. Namun akhirnya mereka sempat juga mengalami kekalahan karena kesombongan. Karena sebelumnya pasukan orang beriman itu sedikit jumlahnya. Seperti di perang Badar, itu 300 lebih sedikit melawan, menghadapi pasukan 1.000 kafir Quraisy. Nah, ini kebalikan, banyak, akan tetapi kesombongan itu tidak mengantarkan kepada kejayaan. Akhirnya mereka sempat porak-poranda. Meskipun demikian, karena juga kelelahan, walhamdulillah akhirnya mendapatkan kemenangan, dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika perang Hunain tersebut, ada suatu kejadian bahwasanya wa nahnu hudatsau ahdi bikuf. Jadi kami baru saja lepas dari kekufuran, baru masuk Islam. Walil musyrikina sidrah, dan bagi orang-orang musyrik itu memiliki sebuah pohon yang besar seperti pohon bidara. Ya'kufuna indaha wa yunatti'una biha aslihatahum. Jadi orang-orang tersebut menjadikan pohon itu pohon keramat, pohon yang tempat mereka kusuk di situ, beribadah di situ, dan seolah-olah itu menjadikan mereka keramat, menggantungkan pedang mereka di pohon tersebut. Nama pohon tersebut Zatu Anwad. Jadi kalau mereka istirahat berperang, digantungkan senjata mereka di situ, itu akan mendapatkan keramat. Suatu keramat menjadikan mereka akan menang, dan seterusnya. Ini persangkaan mereka. Kemudian
yuqaluhu laha zata anwat. Nah, jadi namanya pohon tersebut zata anwat. Famararna bisidrin faqulna ya Rasulullah. Jadi orang-orang yang baru masuk Islam meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah, ij'al lana zata anwat kama lahum zatu anwat. Ya Rasulullah, buatkanlah kami zatu anwat sebagaimana mereka memiliki zatu anwat. Zatu anwat, pohon. Namun ini ketika mereka meminta itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir, Allahu Akbar. Nabi bertakbir karena keheranan. Lalu Nabi mengatakan, sungguh kalian akan mengikuti sunnanan qablakum, yaitu tata cara agama orang-orang sebelummu. Di riwayat yang lain bahwasanya umat Islam akan mengikuti orang-orang sebelum, maksudnya ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai masuk ke dalam lubang dop, satu hewan seperti biawak tetapi tidak biawak, itu di padang pasir, sampai masuk ke lubang dop tersebut, kaum muslimin akan mengikutinya semuanya. Lihatlah sekarang bagaimana trending orang-orang ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani itu ditiru, mulai dari stylenya, bahkan apa yang dilakukan oleh orang-orang ahlul kitab itu dilakukan oleh kejahatan-kejahatan, maksudnya itu dilakukan oleh orang-orang umat Nabi Muhammad SAW. Hanya satu dosa yang tidak dilakukan oleh umat Nabi Muhammad SAW yang pernah dilakukan oleh orang-orang ahlul kitab. Adapun kesyirikan, apalagi mencuri, berbohong, melakukan riba, zina, dan seterusnya, itu dilakukan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Namun ada satu bentuk maksiat atau dosa yang ini tidak dilakukan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Sementara orang-orang ahlul kitab, orang Yahudi itu melakukan dosa ini. Ada yang tahu dosa satu itu? Lupa. Apa? Menjadikan Allah dengan perantaranya. Nah, itu sama kan, ini yang dibahas itu. Masya Allah, barakallahu fikum. Jadi ada satu dosa yang dilakukan oleh orang Yahudi tetapi tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu qatlahul anbiya, membunuh para nabi. Jadi tradisi orang-orang dahulu itu Nabi Zakaria dibunuhnya, Nabi Isa sempat mau dibunuh, tetapi keyakinan kita orang muslim, Nabi Isa diangkat ke langit, nanti diturunkan lagi di akhir zaman. Dan tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Siapa yang akan dibunuh? Nabi palsu mungkin dibunuh, seperti Musailamah Al-Kadzab yang diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika ada orang-orang yang mengaku menjadi nabi. Baik, jadi semuanya diikuti oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal iyazubillah. Baik. Ini lalu Nabi SAW membacakan surah Al-A'raf ayat 138. Jadi begitulah yang mereka minta umat-umat terdahulu. Qalu ya Musa. Jadi umat-umat Nabi Musa meminta kepada Musa, wahai Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Buatkanlah bagi kami sesembahan ilah sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Jadi kaumnya Nabi Musa ingin ada juga berhala-berhala. Dan kita mengetahui ketika Nabi Musa pergi menjemput Taurat, maka ketika itu terjadi kesyirikan di umat Nabi Musa. Dibuatlah patung sapi dan disembahlah dan seterusnya. Baik. Dan di akhir ayat ini dalam surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala innakum qaumun tajhalun. Jadi sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang jahil, yang tidak memiliki ilmu pengetahuan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa yang disembah di zaman Nabi SAW. Tentunya kita tidak
sebutkan secara rinci karena waktu yang terbatas. Maksudnya tidak terlalu rinci sekali. Yang penting kita memahami bahwasanya yang pertama ada orang-orang yang menyembah matahari dan bulan. Tadi kita sudah sebutkan ayatnya dalam surah Fussilat ayat 37, wa min ayatil lailu wan nahar wasyamsu wal qamar la yasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillail ladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Kemudian ada yang menyembah malaikat, sebagaimana tadi telah disebutkan ayatnya. Nah, jadi itu ada orang-orang yang beragam. Banyak orang melakukan penyembahan-penyembahan. Bahkan ada yang menyembah malaikat. Malaikat pun disembah. Dan ada juga yang mengatakan bahwasanya malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Itu sangkaan mereka. Sangkaan mereka. Mereka mengatakan Allah mempunyai anak perempuan, sementara ketika mereka mendapatkan anak perempuan, mereka kubur hidup-hidup. Kan aneh. Allah disebutkannya mempunyai anak perempuan, yaitu malaikat-malaikat. Tetapi ketika mereka diberikan anak perempuan, mereka kubur hidup-hidup sebagian. Berarti menuduh sesuatu yang bohong terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu semoga diberkati dan dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu nabi. Dan ini sudah jelas bahwasanya orang-orang Yahudi itu menjadikan Uzair putra Allah. Sebagaimana disebutkan dalam surah Taubah ayat 30, wa qalatil yahudu Uzair ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Di orang-orang Yahudi mengatakan Uzair itu putra Allah, dan orang-orang Nasrani mengatakan bahwa Isa bin Maryam itu putra Allah, dalam surah At-Taubah ayat yang ke-30. Kemudian yang keempat, orang soleh. Orang soleh, dan bahkan orang soleh ini adalah kesyirikan yang pertama kali terjadi di permukaan bumi. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Jin, yaitu orang-orang soleh, la tazarunna alihatakum wa la tazarunna wadda wa la su'a wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasr. Jadi janganlah ditinggalkan sesembahan tersebut. Jadi tetap menyembah 5 orang soleh yang disebutkan dalam surah Jin yang baru saja kita sebutkan, Ya'ud wa Nasr, Wad. Ada 5 orang soleh yang awalnya mereka adalah orang-orang yang berkhidmat terhadap kaumnya, yang memberikan makan, minum, dermawan. Lalu ketika 5 orang soleh ini meninggal, sebagaimana yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maka dikenanglah jasanya, dibuat lukisannya atau patungnya untuk mengenangnya. Tetapi ketika di zaman itu orang-orang hanya mengatakan, ini jasanya banyak orang-orang soleh, telah begini, telah begini, telah begini. Lalu dengan berlalunya zaman, berhasillah iblis dan bala tentaranya syaitan membisik-bisikkan. Dan semakin berlalunya zaman, maka kebodohan pun, kejahilan pun tumbuh. Yang awalnya untuk mengingatkan jasa-jasa orang soleh, akhirnya dijadikan sesembahan. Lama-lama disembah akhirnya. Dengan berjalannya waktu, bergantinya generasi, akhirnya orang-orang soleh tersebut, baik itu gambar-gambarnya atau patung-patungnya disembah. Dan inilah kesyirikan pertama yang terjadi di permukaan bumi sejak Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi, dicampakkan ke bumi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihatlah di zaman kita sekarang ini orang-orang soleh, orang-orang yang pakai serban, orang-orang yang pakai tasbih. Lalu bagaimana kelakuan atau perbuatan kepada umat? Bukan mengajak untuk memurnikan ibadah kepada Allah, tetapi untuk kepentingan pribadi. Di sana ada fulus yang mengalir, uang yang mengalir. Lalu praktek-praktek yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ujung-ujungnya mereka memiliki keistimewaan, keramat, sampai orang soleh ini meninggal tetap diziarahi kuburnya dan seterusnya.
Kita tidak mengatakan tidak boleh ziarah kubur, boleh. Yang dilarang dalam agama itu adalah bukan ziarah kuburnya, tetapi ibadah kepada orang kubur. Kenapa dikatakan ibadah? Apa bedanya? Di situ dia berkhidmat, ya wahai wali, wahai syekh, wahai kiai, tolonglah kepada Allah. Di dalam doanya menghadap ke kubur, tolonglah sebutkan kepada Allah, disebutkan hajatnya. Begini. Orang yang telah meninggal yang tidak bisa memberikan manfaat dan menolak mudarat, lalu meminta kepadanya. Ini banyak. Itu waktu kami di Jawa, waktu itu di Bogor, itu ada rihlah, semacam wisata imani. Ada bus-bus yang ada spanduk, bus wisata religi ke wali ini kuburnya. Sementara Nabi mengatakan bahwasanya la asyaddur rihal illa salasata masjid. Tidak boleh melakukan perjalanan dalam rangka ibadah kecuali ketiga masjid, yaitu di Masjidil Haram, Masjid Nabi SAW, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Baik. Orang soleh. Kemudian yang kelima, pohon dan batu. Afaraitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalisatal ukhra. Maka apakah patut kalian wahai orang-orang musyrik menganggap Lata dan Uzza dan Manat yang ketiga yang paling terkemudian? Maksudnya adalah orang-orang yang menyembah Lata itu berada di Taif. Uzza itu antara Mekah dan Taif, dan Manat itu terletak di antara Mekah dan Madinah. Nah, jadi ini adalah buatan-buatan mereka yang dibuat dari pohon, dari batu, lalu diukirlah jadi sesembahan yang disebutkan tadi dari bebatuan dan pepohonan. Sudah, sedikit lagi ya. Kemudian yang keenam yaitu jin. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki dari golongan manusia meminta pertolongan, meminta bantu kepada golongan jin. Jadi di sini disebutkan fazaduhum rahaqa. Tidak akan bertambah kecuali kesalahan dan kedurhakaan. Dan kita telah singgung seperti para dukun dan seterusnya, tukang sihir, ini bersekutu dengan jin. Kemudian yang ketujuh yaitu bintang. Wa annahu rabbus syu'ara, dan bahwasanya dialah Tuhan yang memiliki bintang asy-syu'ara, yaitu bintang, salah satu nama bintang yang disembah oleh orang-orang Arab dahulu. Jadi ini di antara sesembahan orang-orang di zaman Nabi SAW, dan Nabi tidak pandang bulu. Bahkan Nabi tidak membedakan, ini menyembah malaikat, ini menyembah Nabi, ini menyembah orang soleh. Ini kan baik sesembahannya, makhluk hidup, orang yang dekat kepada Allah. Tidak usah diperangi, tidak. Semua selain Allah, Nabi tidak pandang bulu. Nabi perangi semuanya sampai tidak ada lagi fitnah di permukaan bumi. Hanya satu yang disembah, yakni Rabbuna Jalla wa Ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena waktu Isya telah masuk, mudah-mudahan kaidah yang ketiga ini memahami bagi kita bahwasanya di zaman Nabi SAW banyak sesembahan yang kita sebutkan, dan itu pun diikuti terus, akan ada yang seperti itu, yang semisal dan seterusnya. Dan bahkan sekarang lebih banyak lagi. India itu 1000 Tuhan, ular kobra jadi Tuhan, sapi jadi Tuhan, dan seterusnya. Waliyahzubillah. Dan bagi kita yang mempelajari tauhid, yang telah mempelajari tauhid, sakit hati kita. Bukan sakit hati maksudnya menderita hati kita karena kecemburuan. Seharusnya sesembahan kepada Allah dijadikan kepada selain Allah. Sebagaimana Nabi Ibrahim tidak rela melihat umatnya menyembah kepada selain Allah. Itu seharusnya pelajaran dalam hati kita, kebencian, sakit hati kita melihat orang menyembah kepada selain Allah Subhanahu
wa taala. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Alhamdulillah, ini adalah kaidah yang ketiga. Tinggal satu kaidah lagi di pekan yang akan datang. Insyaallah, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan. Berarti insyaallah pekan yang akan datang satu kaidah lagi khatam dia. Kan panjang-panjang gaji kita. Nanti dibahas yang panjang-panjang 4 tahun belum selesai. Ini 4 kaidah 4 kali pertemuan selesai. Dah tamat kan khatam kita. Subhanakallah mendika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.